sudah sampai pada parameter non dimensi dari pompa yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi suatu pompa dengan kinerja pompa dalam laboratorium bisa kita estimasi karena biasanya dalam karena apa ya, seperti yang saya jelaskan di video itu bahwa sebenarnya parameter non dimensi itu bukan hanya untuk pompa ya, semua mesin itu begitu gitu. Jadi ketika kita ingin uh, mengestimasi atau memprediksi sebuah prototipe itu, karena prototipe itu kan sudah jadi, sudah gede, maka akan mahal untuk memprediksi atau melakukan eksperimen pada dia dan banyak resiko juga gitu. Nah, maka kita gunakan data laboratorium gitu ya. Kita buat pemodelan yang proporsional dengan prototipe itu. Nah, dari data itu kita bisa memprediksi uh, prototipe kita dengan data yang di laboratorium tadi. Nah, di pertemuan 5 ini masih nyambung, sebenarnya masih nyambung karena ada parameter-parameter yang seperti putaran spesifik itu. Kemarin kan kalau putaran spesifik itu kita gunakan untuk uh, memilih uh, pompa gitu ya, untuk pemilihan pompa apakah dia uh, pemilihan awal pompa ini dalam perancang. Nah, sekarang kita akan masuk ke sedikit lebih tidak hanya menentukan jenis pompanya, jenis pompa apakah dia sentrifugal atau aksial atau campuran. Itu kan ada tabelnya kemarin. Sekarang kita akan menghitung dimensi dari pompa ya. Maka materi bahasan kita, nah itu di layar sudah kelihatan PPT kan ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, ada prosedur perancangan pompa gitu ya. Nanti kita akan eh, apa langkah-langkahnya kita akan amati, kemudian kita akan coba ke soal ya, biar lebih memahami. Nah, pertama pertanyaannya ya, pompa itu kan ya isinya impeller gitu kan ya. Isinya impeller. Nah, yang harus kita rancang itu atau rencanakan ya dimensi itu. Nah, di sini Anda boleh lihat di sebelah kiri itu gambar yang bisa lebih jelas ya, ada agak walaupun dua dimensi tapi agak agak lebih jelas gitu ya. Yang sebelah kiri itu ada jenis-jenis pompa dinamik ya. Ini kita khususkan dulu di perancangan pompa dinamik. Sekarang baru di eh, pertemuan selanjutnya baru pompa rot apa sih yang satunya pompa pindah positif ya. Ini ini pompa dinamis ini saya ini ada yang paling atas itu ada aliran radial ya. Kemudian yang bawah itu campuran, yang tengah maksud saya. Kemudian yang bawah itu aksial. Maksudnya pendefinisian atau pengklasifikasian itu dilihat dari alirannya gitu ya. Jadi maksudnya eh, yang atas itu, yang radial itu kan dia itu searah dengan arah impellernya, dia dia keluar alirannya ya, itu flow out itu kan eh, searah dengan impellernya atau tegak lurus dengan porosnya. Nah, kemudian ada yang campuran, lalu kemudian yang bawah itu ada yang aksial. Nah, aksial itu ya sejajar dengan poros gitu ya. Alirannya sejajar dengan poros. Nah, yang ingin kita hitung adalah dimensi-dimensinya kan. Kalau kita lihat lebih dekat impeller itu, misal kayak kalau kita potong saya yang sebelah atas ini. Nah, ini gambarnya, kemudian ini potongan yang sebelah atas dan sebelah bawah di potongan tengahnya, ini juga dipotong tengahnya. Maka yang ingin kita hitung adalah diameter luar, misalnya yang ini diameter luarnya di sini, lalu diameter dalamnya, lalu
tebalnya. Jadi tebal itu maksudnya tinggi, nanti B-nya ini nih, B ya, B-nya ini. Oke, atau lebar ya, lebar dari impeller itu. Kita sebut dengan B, lalu ada DE dan D0. Nah, dimensi itu yang harus kita tentukan. Jadi nanti ada prosedurnya bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ini untuk keseluruhan dari impellernya itu kan ini yang di tengah itu. Nah, lalu ini ada yang namanya diagram proporsi dari pompa. Nah, ini Anda lihat bahwa di bawah itu saya tulis saja ya beberapa keterangannya. Ini maksudnya ada, kita bacanya saja pi gitu ya, pi gitu. Nah, ini adalah rasio rasio dari eh, kecepatan tangensial, kecepatan tangensial dibagi dengan 2GH ya. Sorry. Nah, mungkin Anda bisa bayangkan ya. Jadi 2GH ini kan kalau adalah kecepatan benda bebas. Nah, sebenarnya ini konsepnya konsep dari turbin ya. Makanya ada beberapa buku itu yang lebih dulu memberikan materi turbin disebabkan materi yang ini. Tapi insya Allah saya bisa memahamkan ini. Ini maksudnya ya. Jadi kalau eh, kita itu kan punya air atau eh, misal dengan ketinggian katakanlah H di sini, ketinggian H. Nah, lalu kecepatan dia ini kan kecepatan sebenarnya V sama dengan 2GH. Kecepatannya adalah bergantung pada ketinggian. Artinya kan gravitasi kan konstan. Semakin tinggi maka dia akan semakin cepat. Nah, artinya kalau begitu ya semakin headnya tinggi, dia semakin cepat. Artinya dia memiliki energi yang lebih lebih besar ketimbang kalau headnya hanya atau tingginya di bawah gitu ya. Nah, perbandingan rasio kecepatan ini, sorry, harusnya rasio kecepatan ya, rasio kecepatan. Rasio kecepatan yang dimaksud di sini adalah U ini adalah kecepatan, katakanlah kita punya eh, turbin ya, ini turbin, dia berputar, kecepatan putar tangensial itu tangensial itu yang tangen terhadap ini ya. Ini ada kecepatan. Nah, harusnya kalau eh, idealnya kalau kita punya kecepatan dari katakanlah jatuh bebasnya air ini terus menumbuk turbin, harusnya H itu akan apa ya, kecepatan yang disebabkan oleh H ini akan menimbulkan eh, kecepatan yang proporsional dengan V ini. Jadi gimana ya bahasa yang sederhana itu ya, kalau kecepatan putar ini bergantung pada H gitu kan ya. Nah, itu kan apa, logis ya, ini logis ya. Di kecepatan V itu bergantung pada H. Nah, lalu dibuatlah perbandingan, ya, buat perbandingan U per H. Jadi, nah, U per 2GH itu maksudnya berakar 2GH. Nah, kalau dalam pompa kan kebalikannya. Ya, misal contoh di air ini ada energi potensial, katakanlah dia punya 10 karena ketinggiannya 2GH itu. Tapi ketika dia sampai di bawah ini atau ketika katakanlah turbin kita ada di sini, energi potensial itu semua berubah menjadi energi kinetik kan begitu. Jadi energi potensialnya di bawah ini menjadi nol, tapi berubah menjadi energi kinetik. Nah, sementara pompa itu adalah membalikan keadaan ini, ingin membalikan energi eh, benda ini ke potensial awalnya. Nah, maka ini rasio eh,
rasio kecepatan ini juga digunakan di dua hal ya, di pompa digunakan, di turbin digunakan. Ini kalau di pompa itu adalah perbandingan berapa sih kecepatan yang dibutuhkan oleh pompa itu agar dia bisa menaikkan aliran setinggi itu. Itu sederhananya. Jadi misal kata, ini kan yang pasti yang diketahui di pompa itu kan adalah head itu karena apa ya? Karena sistem, karena pipa, karena panjang pipa, kemudian ketinggian dan kekasaran pipa, banyaknya komponen itu kan head system kita. Itu yang selalu diketahui dalam perancangan pompa. Yang kedua ya tergantung dari flow rate. Nah, persamaan ini untuk menghitung nanti berapa kecepatan yang dibutuhkan oleh oleh pompa kita ketika harus menghadapi head dari sistem kita, katakanlah 100 gitu atau 200, maka minimal kecepatan pompa kita harus segitu baru bisa mendapat head yang seperti diinginkan. Nah, itu pasti. Nah, lalu kemudian nanti ada perbandingan VM per U2. VM per U2 itu adalah tadi di gambar Anda bisa melihat ada kecepatan VM itu, maksudnya VM dibagi dengan U2. Lalu kemudian ini rasio kecepatan juga, rasio kecepatan, tapi kecepatan. Nah, VM itu adalah ini kecepatan aliran ini. Lalu kemudian ada U2 itu adalah kecepatan tangensial. U2 itu adalah, nah ini dia. Kecepatan tangensial itu tegak lurus dengan porosnya ini ya. Ini U2 kecepatan tangensial. Nah, sementara V2 itu kecepatan absolut dan relatif. Sementara kecepatan VM itu adalah yang ini. Nah, ini rasio kecepatan. Lalu ada B dan D0. Jadi ini kenapa disebut dia diagram proporsi, itu dia bisa menggambarkan proporsi dimensi dari pompa itu gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu U2-nya, maka dari nilai U2 itu nanti kita bisa menghitung tingginya itu. Nah, di sini ada tinggi, ada perbandingannya di situ ya, ada perbandingannya B per D 0, kemudian ini rasio antara rasio tinggi dan diameter impeller. Kemudian ada D0 per D. Ini rasio diameter kalau ini. Nah, Anda bisa lihat yang dimaksud dengan ini dia tulis DE, D0 ataupun D gitu ya. Di luar sini itu yang ini kita sebut sebagai, ada yang di beberapa buku juga nyebutnya D1, D2, ada yang D0 dan D itu sama gitu ya. Itu menunjukkan diameter dalam dan diameter luar yang ini. Ya, diameter. Nah, itu dia. Lalu nah itu tabelnya. Tabel ini nanti kita akan gunakan untuk menghitung dimensi pompa. Nah, ada pun prosedur-prosedur yang dilakukan selama ketika menghitung dimensi pompa itu adalah yang pertama, jika putaran diketahui, nah biasanya kan ada misal punya motor dengan kecepatan sekian gitu ya, motor listrik, lalu di
equal not responding. Nah, lalu diketahui putarannya sekian untuk berarti dia akan menjadi putaran pompa nanti ya. Nah, maka jika putaran diketahui langsung bisa dilakukan perhitungan awal, jadi putaran spesifik. Nah, dari putaran spesifik, nah ini kan grafik ini menunjukkan putaran spesifik yang sumbu X, nah sumbu Y-nya itu adalah rasio-rasio dari dimensi itu, dimensi dari pompa. Nah, setelah kalau seandainya tidak diketahui putaran dari pompanya, maka kita alternatifnya adalah menggunakan tabel. Jadi ada di slide berikut, nanti saya akan perlihatkan nanti ini untuk jika putaran itu tidak dispesifikan ya. Lalu yang kedua, dari tabel proporsi pompa maka dapat diketahui nilai-nilai perbandingan dimensi impeller. Jadi kalau kita sudah menghitung putaran spesifik atau melihat dari tabel, maka kita bisa lihat, misal katakan putaran spesifik kita hitung 2, maka kita bisa melihat garis-garis ini. Nah, ini kan ada garis putus-putus, putus-putus tapi tebal, kemudian ada garis tebal dan tipis yang enggak putus-putus. Nah, ini menunjukkan itu. Ya, kita bisa berdasarkan 2, misalkan kita ingin cari nilai pi atau rasio kecepatan karena ketinggian dan kecepatan dari pompa, tangensial dari pompa, maka kita lihat garis yang tebal ini, jadi sekitar di sini 1,65 gitu ya. Nah, lalu itu yang kedua. Yang ketiga itu setelah mengetahui nilai-nilai tadi, kecepatan tension U dapat dihitung berdasarkan nilai faktor kecepatan. Nah, faktor kecepatan yang tadi, yang tidak di. Jadi setelah kita temukan nilai itu, kita menghitung nilai U. Lalu yang keempat itu menghitung diameter dan tinggi impellernya. Tingginya maksudnya tebal atau lebarnya tadi ya. Lalu kemudian nomor 5, verifikasi perhitungan dimensi dengan persamaan berikut. Nah, maksudnya persamaan berikut itu yang ini ya. Nah, ini persamaan verifikasinya untuk debitnya. Yang dimaksud verifikasi itu nanti kita akan lihat bahwa sesuai nggak dengan kebutuhan itu. Kita gunakan persamaan ini. Lalu, nah bagaimana kalau tadi dimensinya, pertanyaan selanjutnya berapa dimensinya? Nah, dimensinya biasanya itu antara 3 sampai 12 ya. Plate-nya itu kalau bahkan kalau untuk yang aksial itu ada 2. Kalau untuk yang sentrifugal nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas yang aksial. Nah, di sini kita fokus yang ke sentrifugal dulu. Biasanya antara bukan 3, harusnya 5 ya. Nanti saya perbaiki. 5 sampai 12. Nah, atau kalau memang tidak ingin menggunakan ini, ingin lebih spesifik lagi, alternatif hitung jumlah blade itu dapat dihitung dengan persamaan-persamaan di bawah. Nah, ini NB itu adalah jumlah blade, kemudian rumusnya adalah ini, gitu ya. Nah, beta M-nya sendiri itu rata-rata dari beta, beta bisa dihitung dari ini. Nah, ini maksudnya karena ini beda buku, jadi ada beberapa simbol yang beda ya. Nanti mungkin saya bagusnya akan menulis keterangan-keterangan ya. Baru saya share di kampus nanti. Dia ada V2. Nah, V2 ini yang maksudnya dia itu sama dengan VM yang di sini maksudnya. Nilai VM-nya itu, kemudian itu V2 tangensial. Nah, lalu ini yang tadi yang ketika kalau kita tidak diberikan nilai putaran, tapi kita disuruh tentukan juga putarannya berapa, gitu kan ya. Nah, di materi sebelumnya itu ada diagram pemilihan pompa berdasarkan jenis ya, jenis dari pompa berdasarkan, sorry bukan berdasarkan jenis,
pemilihan pompa berdasarkan putaran spesifik. Artinya kita hitung dulu putaran spesifik, ketemu putaran spesifiknya, kita baru lihat di tabel, nah muncul pompa yang kita pakai yang mana. Nah di sini jika putarannya tidak diketahui, artinya kan mungkin maksudnya ini kalau dalam praktisnya mungkin bisa dibayangkan kita ingin merancang pompa tapi kita belum punya motor juga untuk memutarnya gitu ya. Untuk memutarnya. Maka nanti setelah merancang putarannya baru nanti ketemu motor yang sesuai gitu ya. Kan begitu ataupun yang misalnya yang di pertemuan yang lalu itu kan sudah ditentukan dulu putarannya, artinya motornya yang dipakai sudah ditentukan dulu. Nah, ini motornya tinggal rencanakan pompanya begitu. Nah, sekarang itu dengan tabel yang ini bedanya dengan tabel yang kemarin berdasarkan putaran spesifik. Nah, ini berdasarkan head dan flow rate. Misalnya katakanlah ada flow rate berapa gitu ya, lalu ada head berapa, maka nanti kita akan ketemu apakah dia di area yang ini eh, yang menyelimuti ini dari sini ke sini idealnya menggunakan pompa aksial atau propeller ya. Anda bisa lihat bahwa eh, aksial atau propeller itu untuk flow rate ya. Jadi flow rate yang tinggi ya, walaupun headnya ya sampai di sini saja. Nah, ini kan biasanya di astaga. Mungkin Anda melihat misal keperluan ini ya propeller di pesawat yang kecil-kecil gitu kan ya. Nah, itu kan tujuannya dia itu adalah untuk flow rate bukan head. Tujuannya adalah debit anginnya yang besar. Nah, itu menggunakan aksial. Nah, karena seperti yang saya katakan bahwa di pertemuan amal yang kita sebut pompa itu ya semua apa semua mesin fluida yang memberi energi pada fluida gitu ya. Itu kita sebut pompa, namun pada praktisnya itu dibedakan gitu ya, ada dibedakan ke propeller, kemudian dibedakan ke kipas, fan, padahal semuanya pompa gitu ya. Kenapa dia masuk di sini propeller atau axial pump itu. Nah, kemudian aliran campuran itu enggak terlalu ekstrim, enggak flow rate apa head-nya enggak terlalu tinggi, tapi flow rate-nya masih sama dengan kurang lebih dengan aksial gitu ya. Nah, ini sampai di sini nih aliran campuran nih. Pompa dengan aliran campuran. Nah, sentrifugal itu bisa mengkantar ideal lah pokoknya sentrifugal gitu ya. Sentrifugal. Kemudian ada nanti yang kita bahas setelah ini pompa pindah positif. Pompa pindah positif ini di mana headnya yang tinggi, gitu kan biasanya ini untuk memompa fluida-fluida yang bahkan bukan hanya fluida, jadi ada fluida mungkin di dalamnya ada benda-benda yang eh, benda-benda yang padat gitu ya. Maka perlu yang ini positive displacement. Nanti kita akan lihat keuntungan dan keunggulan positive displacement itu dibandingkan yang lain. Tapi dia ini jarang ya karena dia mahal. Jadi untuk digunakan di aplikasi-aplikasi khusus untuk memompa misal katakanlah makanan yang mengandung eh, makanan minuman gitu ya. Minuman, kemudian di dalam minuman itu ada pa- pa- ada padat-padatnya seperti apa ya jelly drink mungkin dan lain. Nah, ini digunakan positive displacement pump atau pompa pindah positif. Nah, ini adalah diagram pemilihan pompa. Nah, ini contohnya untuk sebuah pompa itu memiliki jadi dibutuhkan sebuah pompa dengan flow rate atau debit 70.000
galon per menit pada head 225 kaki. Nah, jika putaran itu adalah 600 rpm, hitung dimensi dari pompa tersebut. Nah, tentu yang pertama kita tulis dulu datanya biar jelas. Nah, ini kan datanya ada, bisa menggunakan key, bisa menggunakan v-dot, itu terserah saja. Di sini saya gunakan key saja ya. Walaupun di pertemuan pertemuan sebelumnya saya gunakan v-dot. Nah, ini key menunjukkan the bit. Saya tulis saja deh. Ada the bit key sama dengan 70.000 galon per menit. Kemudian ada head. Pompanya 225 feet. Jadi bukan head pompa itu ya. Jadi pompa itu harus melawan head ini gitu maksud saya. 225 feet. Lalu ada putaran. Putarannya itu adalah 6.000 rpm. Sorry, 600 rpm. Nah, disuruh tentukan dimensi-dimensi tadi gitu ya. Kalau kita ingin merencanakan pompa, untuk katakanlah untuk membuat pompa ya tentukan dimensinya. Nah, langkah pertama kita ikuti prosedurnya. Yang pertama, nah ini kebetulan putarannya diketahui, maka bisa dilakukan perhitungan awal. Nah, maka saya tulis di sini menghitung putaran spesifik. Spesifik. Nah, di pertemuan sebelumnya kan itu ada tuh rumus putaran-putaran spesifik itu apa gitu ya, silahkan digunakan saja. Dia kan ada pembagiannya, ada yang standar, kemudian ada yang unit yang biasa dipakai oleh orang di US, yang biasa dipakai orang Eropa, itu ada, tinggal digunakan saja kan ya. Nah, rumusnya kalau Anda masih ingat itu kan di sini karena satuannya feet GPM ya kita gunakan yang US saja ya. Kita gunakan yang US. Ini saya buka dulu rumusnya, di mana lagi saya simpan tuh. Bentar. Rumusnya. Mesin fluida mana nih? Mesin fluida 4. Nah ini di layar sudah kelihatan belum tuh? Yang rumusnya atau masih PPT yang tadi tuh? Masih yang Halo? tadi, Pak. Oh, masih yang tadi ya? Jadi sudah. Ya, saya bawa saja Ctrl C. Oke, nah ini rumus
yang di pertemuan sebelumnya. Ini saya ambil di slide di materi pertemuan sebelumnya, ya silakan dicek saja di situ ada gitu ya. Ini untuk menghitung putaran spesifik. Lalu, nah di sini ada endot berupa RPM, kemudian ada galon per menit yang ini, kemudian ada apa H V3/4 pangkatnya. Jadi tinggal kita masukkan nilainya untuk menghitung putaran spesifik. NSP itu sama dengan ada putarannya sudah ada 600, lalu kemudian dikali dengan 70.000 ya, 70.000 pangkat setengah ya, dibagi dengan H 225 3/4. Mungkin ada yang bisa menghitung. Ini tinggal 2 menit. Nanti saya bagi lagi sekali ya. Ada yang bisa menghitung itu berapa nilainya yang keluar? Hitung kok. 6, 7. Berapa? Hasilnya berapa? 864,1 Pak. 864,1. 1. Nah, ini bilangan bilangan tidak berdimensi dan harusnya itu yang putaran ini itu sesuai dengan bentar saya cari dulu materi sebelumnya. Nah, itu sudah kelihatan diagram NSP ya? Udah. Di Sudah layar. Pak. Nah, tadi 800 ya, ini harusnya itu NSP. Oh iya, ini dia NSP US, berarti dia sekitar sini ya, sekitar berarti dia di sentrifugal ya, di